saya Vida Putri Dewi dari STIT PGRI Pasuruan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kali ini kita akan mengulas 3 pembahasan. Yang pertama yakni pengertian apa sih Khulafaur Rasyidin itu. Yang kedua yakni siapa aja sih Khulafaur Rasyidin itu. Dan yang ketiga yakni pada setiap masa Khulafaur Rasyidin pendidikan Islam perkembangannya bagaimana. Yuk kita lihat next slide. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin gabungan dari 2 kata. Yang pertama yakni khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa sendiri merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan ar-rasyidin merupakan jamak dari kata ar-rasyid yakni petunjuk. Jadi dapat diartikan Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin atau penerus yang mendapatkan petunjuk. Dan juga dapat diartikan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam yang terpilih setelah Nabi wafat. Kita memasuki pembahasan yang kedua, yakni siapa saja sih Khulafaur Rasyidin itu? Di sini saya akan menyebutkan. Yang pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir yakni kita membahas tentang pendidikan pada zaman setiap Khulafaur Rasyidin. Yang pertama saya akan mengulas pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau yang sama dengan 632 sampai 634 Masehi. Perkembangan pendidikan pada masa ini masih sama seperti pendidikan pada masa Rasulullah SAW dari segi materi maupun pendidikan lembaganya. Dan dalam segi materi pendidikan agama Islam meliputi pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, dan yang terakhir pendidikan kesehatan. Kedua yakni pada kepemimpinan Umar ibnu Khattab. Beliau memimpin pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau yang sama dengan 634 sampai 644 Masehi. Pada masa ini perkembangan pola pendidikan bisa dibilang pada masa keemasan karena pada kepemimpinan Umar ibnu Khattab ini memerintah negara berada dalam keadaan aman dan stabil. Jadi karena pada kepemimpinan ini telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pembelajaran dan terbentuknya pusat-pusat pendidikan di berbagai kota dan perkembangan materi baik ilmu bahasa, menulis ataupun ilmu pokok-pokok lainnya. Yang ketiga yakni pola pendidikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Beliau juga memimpin pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau yang sama dengan 644 sampai 656 Masehi. Pada masa ini proses pembelajaran bisa dibilang lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh peserta didik yang ingin menuntut ilmu dan memahami agama Islam pada kala itu. Dari segi lembaga pendidikan pun juga lebih banyak. Jadi lebih mudah untuk menuntut ilmu pada masa Utsman bin Affan. Yang terakhir yakni pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam kepemimpinan beliau pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau yang sama dengan 656 sampai 661 Masehi. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini tidak diduga bahwa proses pendidikan ini mengalami penghambatan karena perang antar saudara. Jadi pada masa ini pendidikan sangat terhambat dan banyak munculnya aliran atau paham baru yang membuat salah paham antara saudara. Sekian video saya pada kali ini. Terima kasih telah menonton dan kita jumpa di next video. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.